yang disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan kerugian 220 miliar, bahwa itu menurut kita terlalu dini untuk menyampaikan seperti itu, karena di dalam pencairan kredit di 39 nasabah itu terdapat suatu jaminan yang mana itu belum diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi ya kita harapannya supaya perkara ini tidak mencuat terlalu tinggi, dan harapannya masyarakat juga lebih bisa tenang dan melihat sampai proses hukum ini selesai. Kita sampaikan bahwa kita memang yang mengawal kasus ini dari klien kita yang berinisial N. Terus kemudian dari yang kami lakukan dari proses penyelidikan sampai dengan sekarang, tetap kita masih mendampingi dari setiap pemeriksaan. Dan di waktu kemarin seperti yang ada pada rilisnya KPK, bahwa kita benarkan terkait dengan masalah ditetapkannya IM sebagai seorang tersangka. Tapi kami selaku kuasa hukum ya ataupun penasihat hukum di sini, ya harapannya kami memberikan gambaran bahwa klien kami ini kooperatif dalam memberikan keterangan ketika dipanggil oleh pihak KPK sendiri. Selalu kooperatif lah intinya. Terus yang kedua, kami bicara tentang supaya tidak ada kegaduhan di dalam masyarakat. Jadi dalam hukum ini menganut prinsip yang namanya presumption of innocence atau praduga tak bersalah, yang mana seorang itu tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi harapannya untuk masyarakat di sini ya jangan mengecas terlebih dahulu terkait dengan permasalahan ini. Harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang nantinya bisa kita lihat dan kita nantikan secara bersama. Dan satu hal lagi, bahwa sedikit kita menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan kerugian 220 miliar, bahwa itu menurut kita terlalu dini untuk menyampaikan seperti itu, karena di dalam pencairan kredit di 39 nasabah itu terdapat suatu jaminan yang mana itu belum diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi ya kita harapannya supaya perkara ini tidak mencuat terlalu tinggi, dan harapannya masyarakat juga lebih bisa tenang dan melihat sampai proses hukum ini selesai. Itu aja sih. Jadi 200 jika dihitung itu memang angka kredit dari 29 atau 39? Kalau hitungan yang kita ketahui yang disampaikan itu hanya hitungan plafon, dan iya, jadi bukan kerugian, bukan seperti itu. Jadi kan kita tidak bicara tentang sekarang, karena yang bisa menentukan kerugian itu kan tentu ada lembaga yang berwenang, misalnya BPK atau siapa gitu kan yang berwenang. Tapi untuk saat ini ketika memang disampaikan seperti itu akan menjadi suatu kegaduhan dalam masyarakat gitu loh. Dan ini disaksikan oleh masyarakat seluruh Indonesia menjadi konsumsi ya, seluruh Indonesia apalagi di Kabupaten Jepara. Makanya ya kita mau meluruskan saja terkait dengan hal ini.